Jangan ketawa, saya serius ini. Ini kita sama istri tetangga, pujiannya luar biasa. Assalamualaikum ibu. Waduh, ibu makin muda aja sama tetangga. Cobalah puji istri kita. Selesai dia masak, puji masakannya. Kalau dia dandan, puji dandanannya. Kalau dia tampil, puji tampilannya. Jangan sampai kita terlalu jujur. Oh, Nabi itu paling hebat memuji istrinya. Salah satu cara Nabi memuji istrinya, beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang. Tidak pernah satupun istri beliau dipanggil namanya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Humairah, karena yang kemerah-merahan pipinya. Memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Bahkan bapak mulai malam ini pulang nanti panggillah istrimu dengan panggilan kasih sayang. Wahai istriku yang termancung hidungnya di kota Balikpapan baru. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Giginya yang mancung, ya carilah mana yang baik. Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam dia panggil Blacky. Masya Allah. Ya, yang kedua, penyebab istri suka ngobel kata Nabi adalah suaminya jarang memberi hadiah. Nah, itu dia dengar itu. Bapak tidak percaya bahwa perempuan itu senang sekali hadiah, dan hadiah paling disenang perempuan emas. Nah, coba mau dengar, jawab ibu, bapak-bapak dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kita kasar sama istri, tidak pernah memuji, tidak pernah kasih hadiah, lalu kita mau istri kita soleha. Oh, Masya Allah. Bu, suatu ketika saya pulang ceramah agak lama. Saya bawalah hadiah untuk mama Nyece. Saya kasih emas Bu Wali, kalung sama gelang. Berkaca-kaca matanya. Ustadz, ibu bapakku saja belum pernah kasih saya hadiah begini. Itulah bunti cinta saya sayang. Lama-lama dia tahu itu palsu. Dia datang Ustaz, dia bilang ternyata palsu, kau belikan saya Ustaz. Saya bilang di manalah saya mau dapat emas setebal itu. Kau tahulah honor kita, kasihan. Kalau Rahmat Masud bersaudara undang kita banyak-banyak lagi. Kalau pengurus masjid ya seikhlasnya lagi. Ya, dia bilang tadi Pak Gubernur waktu saya dikasih cenderamata, Ustaz cenderamata sudah banyak, yang lain dong. Saya bilang betul. Soal undangan ceramah, kalau Kaltim selalu kami prioritaskan. Guru saya Ustadz Abdul Somad, sebelum saya viral, ini Kaltim daerah jajahan saya. Mana-mana saya selalu ceramah, dan selalu banyak orang Bugis, Masya Allah. Apalagi Bubuhan Banjar, itu kalau pengajian itu di rumah-rumah guru, biar sampai jam 1. Tapi saya heran, masih banyak juga yang jelek akhlaknya. Tapi harus tetap ada pengajian. Kasih, kembali pada pokok persoalan kita. Bapak-bapak kasih hadiah istrimu. Pulang merantau, pulang kerja misalnya, kerja ke Berau sekali sepekan datang. Kasih hadiah istri. Tidak mesti yang mewah, tapi adalah cenderamata. Bapak pulang kantor sepekan setiap hari Sabtu. Bawa hadiah, meskipun makanan saja, kasih istrimu. Dan ketika wafat, itulah yang akan dikenang selama sama istri. Suami saya kasihan, andai masih hidup, pasti hari Sabtu ini bawa hadiah. Maka malam ini kita harapkan Pak Gubernur dan Wali Kota juga kasih hadiah kepada masyarakatnya. Oh, Alhamdulillah. Bu, Pak, hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah itu tidak mesti duit. Hadiah terindah bagi masyarakat Kaltim dari Gubernur adalah pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Kami di Sulawesi tidak ada pendidikan gratis, tidak ada beasiswa. Bersyukur Kalimantan Timur, gubernurnya kasih beasiswa. Ada yang pernah datang sama saya, karena saya juga kasih beasiswa Pak Gub, tapi anak yatim. Saya di Sulawesi Selatan, siapa saja yatim piatu datang ke yayasan saya kasih sekolah sampai kapanpun. Dia datang juga sama saya, Ustadz, tapi janda.
Dia bilang, Ustadz boleh kasih beasiswa? Saya bilang boleh, yang penting mendaftar kembali SD. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah itu ya, kalau mau akhlak kepada istri, maka puji dia dan kasih hadiah. Nah ibu-ibu, kalau dikasih hadiah sama suami, berikan juga penghormatan. Kita tidak usah cerita akhlak dulu kepada orang. Kita tidak usah cerita dulu akhlak kepada teman kantor. Bermula dari rumah tangga. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti kaya. Rumah tangga yang bahagia tidak mesti pejabat. Rumah kaya yang bahagia tidak mesti populer. Rumah kaya yang bahagia dasarnya iman. Itulah sebabnya kota Balikpapan ini kalau mau bahagia rakyatnya, iman dasar utamanya. Dan ukuran iman itu sholat. Sudah sholat Ustadz, jangan putus sampai di situ. Datang berjamaah ke masjid. Kalau masyarakat Balikpapan sudah sholat, rajin berjamaah, pasti Allah kasih janjinya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari dalam tanah. Beriman. Nah sekarang bagaimana cara memupuk iman? Bagaimana cara memperbaiki iman? Adik-adik, ada handphonemu? Ada handphone? Adik-adik ada handphone? Kalau handphone dipakai terus kenapa? Kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau tidak dicas kenapa? Matol, mati total. Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai? Bisa, pakai melempar. Handphone saja kalau dipakai terus pasti lowbat. Kalau lowbat mesti dicas. Iman juga begitu, mesti dicas. Kantor, dunia. Lihat istrinya orang cantik, dunia. Lihat kekayaan orang, dunia. Lihat popularitas orang, dunia. Kapan ngecasnya? Nih, ceramah. Cara ngecas iman, pertama, dengarkan ceramah. Dengarkan nasihat. Anak-anak ibu tidak mungkin bisa paham agama kalau tidak dengar ceramah. Ibu-ibu, tahu Dasat Latif? Tahu Dasat Latif? Dasat Latif, Bu, tidak pernah mondok. Tidak pernah ke Timur Tengah sekolah. Alhamdulillah bisa jadi ustadz. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu waktu bapak saya masih hidup dan saya di kampung, selesai sholat subuh, pasti putar ceramahnya Sainuddin Nemset. Disitulah saya dengar ceramah. Oh, bagus ini ceramahnya ini orang. Saya merantau ke Makassar, dari SMA, begitu saya mulai nonton TV, subhanallah, alhamdulillah, pendakwa yang pertama saya senang dan baca bukunya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa? Ilmunya enak didengar, tidak suka menyalahkan orang. Belajarlah saya agama. Dari mana bermula? Dari rumah. Maka rumah tangga, kota Balikpapan, masyarakat Balikpapan, kalau mau beriman, mesti banyak dengar ceramah. Maka kita bersyukur kepada Allah, punya wali kota, dalam rangka ulang tahun Balikpapannya ini, salah satu diantaranya tablik akbar. Dan sepanjang kota Balikpapan, baru malam ini ada dua ustadz kondang. Ustadz Abdul Somad Dasat Latif. Wali kota sebelumnya tidak pernah. Kita bersyukur malam ini berkumpul. Tapi kalau kau sudah dengar ceramah, jangan lagi kau jadi tim juri. Oh, hebat itu Dasat Latif. Tapi lebih hebat Abdul Somad. Memangnya kau ini kita kontes dakwah? Ya ketawa, saya serius. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau anak kita misalnya malas dengar dakwah, dia senang musik, kasih musik yang baik. Ibu-ibu, suamimu selalu marah dan kasar, kasih dengar lagu. Bapak-bapak, istrimu suka ngomel, kenapa kau jarang pulang? Jangan marah, kasih lagu nasihat. Saya kalau mama nyece bilang, kenapa jarang sekali pulang, selalu keluar. Duduk sandar-sandar, lalu saya menyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja.
Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Nah, pasti berhenti marah. Ibu-ibu juga, kalau suamimu marah dan kasar, kau nyanyi lagi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan. Oh, berarti orang tua semua banyak di sini. Ini lagu-lagu tahun dulu. Coba Masya Allah. Kalau tidak senang dengar dakwah ceramah seperti ini, dengarkan lagu. Zaman saya kecil dulu, kita kenal sejarah Nabi, kita kenal dakwah-dakwah, nasihat-nasihat melalui lagu. Sudah tua masih nakal, putarkan lagu. Bila Israel datang menjemput. Nah, nasihat. Kita masa kecil, lagu kita lagu-lagu nasihat, Romai Rama. Katakan Tuhan itu satu. Tauhid. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu lagu-lagu nasihat. Betul dapat musiknya, dapat hiburannya, dapat juga nasihatnya. Mas sekarang lagunya kita tidak masuk di akal. Putar ke kiri, nona. Putar lagi ke kiri, Apa kau dapat itu kiri. Ketawa kau karena kau semua pelakunya. Sekarang lagi ada lebih aneh lagi lagunya. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia pret. Apa gunanya lagu-lagu begitu? Coba kalau kita kalau anak kita senang dakwah dengan lagu, kasih lagu-lagu nasihat. Topi saya bundar topi saya ganti sudah itu. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Oke lah, kita 24 jam. Masa sih di rumah kita tidak pernah dengar ceramah? Sekarang hanya orang masa bodoh yang tidak mau belajar agama. Semua kitab-kitab dulu, kitab gundul, yang susah dibeli, susah dibaca, semua sudah ada di YouTube. Semua sudah ada di media sosial. Cuma kadangkala yang kita buka adalah aplikasi-aplikasi yang merusak iman. Satu, memelihara iman, dengar dakwah. Dakwah lewat ceramah atau dakwah melalui lagu-lagu atau nasihat-nasihat jenis lainnya. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau saya bersahabat dengan Pak Rudi Mas'ud, saya ketemu, pasti beliau katakan, Ustadz, di mana kita sholat jamaah? Di mana bagus ceramah? Saya ketemu Pak Rahmat Mas'ud, Pak Wali, di mana bagus kita datang ceramah? Tidak mungkin begitu saya landing Balikpapan, Pak Wali, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Ustaz kajili-jili. Iya toh? Ibu-ibu. Bu. Ibu. Pak. Tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Itu kulit kambing tidak ada yang mencium. Tapi begitu dengan kitab suci. Al-Quranul Karim. Dijadikan sampul kulit kambing tadi yang dijijik. Kemudian dicium karena bertemu dengan kitab suci. Selesai dibaca, dicium lagi dan diletakkan di atas ketinggian. Kenapa? Dimuliakan karena berteman dengan kitab suci. Kulit kambing, ketemu derum. Oh, setiap saat dipukul. Pak! Pak! Kenapa? Salah milih teman. Berapa banyak pejabat terpaksa masuk penjara karena salah milih teman. Ada pejabat kita malam ini di sini. Hati-hati milih teman, Pak. Hati-hati milih sahabat. Apalagi yang penjilat. Negara kita ini banyak rusak gara-gara penjilat. Biar salah, siap Pak, siap. Betul gubernur, coba Pak. Pak Gub, Pak Wali. Bapak kan tinggi sekolahnya, doktor. Tapi saya berbagi ilmu. Ciri-ciri muka penjilat itu Pak. Kalau Bapak pidato biar tidak lucu tepuk tangan juga. Itu penjilat itu Pak.
Syukur alhamdulillah. Dua bersaudara di tempat ini jadi Allah titipkan amanah. Satu jadi gubernur, satu jadi wali kota. Tapi insya Allah beliau tidak akan curi uang negara. Kenapa? Sudah kaya. Alhamdulillah. Tinggal Bapak harus waspada kontraktor di samping Bapak. Kadangkala kontraktor ini Pak penjilat. Kadangkala ini yang sudah betul Pak, sudah betul Pak. Hati-hati. Penjilat-penjilat inilah yang banyak merusak negara kita. Mestinya Bapak punya harus yang selalu, kau saya angkat kau. Sebagai penasehatku. Nasihati saya. Ingatkan saya kalau salah. Kalau saya tahu saya salah kau tidak ingatkan, saya pecat kau. Oh itu baru pejabat yang bersahabat karena Allah. Pernah dengar kisahnya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh baku SMS penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender jaki terus. Dia bilang, kau di surga, oh nyaman di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh. Tapi kata surga, bagaimana caranya? Gampang, penghuni neraka kan pandai-pandai. Pandai cari solusi. Tenang. Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas efektif efisien. Selesai. Ya intiplah jembatan dari surga. Hei, kenapa belum mulai itu? Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian di tengah. Apa kata penghuni dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, pilih teman ini penting. Ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Hati-hati memilih grup WhatsApp. Hati-hati. Kalau bapak perlu grup WhatsApp, bagus. Masuk grup WhatsApp, baik. Tapi apabila grup WhatsApp itu hanya menyebarkan dosa, hanya menyebarkan kebencian, hanya menyebarkan dengki, menyebarkan hoax, lebih mulia ditinggalkan. Ibu-ibu bertetangga, hati-hati. Kalau ibu-ibu bertetangga dengan perempuan-perempuan hedon, lambat laun ibu jadi hedon. Ibu-ibu yang ada di atas sini, hati-hati memilih teman. Hati-hati. Para istri pejabat, hati-hati milih teman. Bisa jadi dia masuk gagal melalui suami, dia masuk melalui istri. Gagal melalui istri, dia masuk melalui adik. Maka hati-hati memilih teman. Karena siapa teman kita, itulah pribadi kita. Air tidak akan pernah menyatu dengan minyak. Kebaikan tidak akan menyatu dengan keburukan. Maka saudara-saudara sekalian, Kota Balikpapan, hati-hati milih teman. Yang ketiga, kalau mau beriman dengan baik, jangan lupa iman hidayah dari Allah. Maka kita berdoa, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ustaz, saya tidak tahu artinya itu Ustaz. Saya tidak hafal. Doa tidak mesti bahasa Arab. Doa boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Banjar, boleh pakai bahasa Indonesia, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Tidak mesti bahasa Arab. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau doakan suaminya terhindar dari wanita jahat. Doa yang dibaca, doa minta hujan. Tidak mesti. Boleh bahasa Arab. Bagus kalau bahasa dalam Quran. Kenapa? 1 dapat doa, 2 dapat pahala baca Quran. Tapi kalau tidak hafal, doa itu curhat. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Ya Allah, terimalah doa hamba. Amin. Selesai. Bahkan bapak boleh berdoa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Jangan ketawa, saya serius ini. Sudah, kalau ini kita lakukan, sudah dengar dakwah, berteman dengan orang-orang soleh,
kemudian kita minta hidayah dari Allah agar kita terpelihara imannya tetap baik, maka insya Allah termasuklah kita orang-orang beriman. Nah, kalau sudah beriman, apakah sama di hadapan Allah orang beriman dengan tidak? Allah tanya dalam Quran, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Iman pencitraan, la yastaun kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya berikan dia sorga. Sorga dunia, sorga akhirat. Apa sorga dunia? Punya teman yang soleh. Apa sorga dunia? Teman yang istri yang soleh. Apa sorga dunia? Anak yang taat. Apa sorga dunia? Punya harta yang berkah. Sebaliknya, kalau dia tidak beriman, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, iman pencitraan, fasik, kami berikan mereka ke neraka, nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Itu secara pribadi. Secara umum, secara masyarakat, secara kabupaten, provinsi. Kalau penduduknya beriman, maka janji Allah ya ayat yang kita baca tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Iman dengan Islam, Islam itu kelihatan. Kalau iman, KTP, nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir rahasia, jenis kelamin laki-laki, alamat, pas agama, iman atau Islam? Iman. Sholat kelihatan, puasa kelihatan, zakat kelihatan, haji apalagi. Store 2025, berangkat 2045. Tiap tahun selamatan. 2044 meninggal. Kelihatan, nampak oleh mata. Tapi kalau iman, dia ada di dalam. Iman ini pasangannya takwa. Apa beda iman dengan takwa? Ini drone-nya sudah muncul. Yang punya handphone ada flashnya, bisa dihidupkan. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Perasaan kita dengan grup hadroh ini belum pernah latihan ya. Tapi memang kalau sudah soulmate itu sejiwa memang. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf adik-adik grup hadroh, saya boleh nanya? Boleh. Ini asli polisi? Alhamdulillah. Nah, saya nanya, soalnya pernah juga saya ceramah, saya puji, inilah polisi yang hebat, bisa hadroh. Pas selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu bukan polisi. Ternyata asli dari Polda. Masya Allah, tabarakallah. Tadi fotonya saya kirim ke Polda Riau, langsung dibalas. Insya Allah Ustadz, polisi kita di Riau juga nanti kita latih hadroh katanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada razia di Jalan Sudirman. Kita pokoknya kalau melihat polisi ingat razia. Ada razia di Jalan Sudirman. Lalu kemudian Bapak Ibu percaya
bahwa di Jalan Sudirman ada razia. Maka percaya kepada informasi itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada polisi. Karena percaya, lalu pakai helm. Setelah pakai helm, pakai sepatu. Karena ada aturan baru pakai sendal kena tilang. Karena percaya, lihat SIM. Karena percaya, STNK, BPKB, bayar pajak hidup atau mati. Akhirnya berangkat. Itu namanya takwa. Jelas? Ini ingat baik-baik. Karena yang saya sampaikan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Percaya itu namanya iman. Lalu karena percaya, pakai helm, STNK, BPKB, lihat SIM, itu namanya takwa. Efek daripada iman. Oke, mungkin kalau cuma satu contoh belum nangkap. Saya kasih satu contoh lagi, boleh? Datang dokter. Dokter mengatakan, ibu, bapak, jangan makan daging kambing, jangan makan kepiting, jangan makan seafood, jangan makan santan. Ini kolesterol, ini gula darah tinggi. Percaya sama dokter, itu namanya iman. Iman kepada cerdas. Ini nampaknya rukun iman sudah bertambah jadi 8. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk, polisi, dokter. Lalu karena sudah percaya kata dokter, akhirnya dia rajin jogging, olahraga, nggak makan kambing, nggak makan santan, nggak makan seafood. Itu namanya mantap. Memang enak ceramah di balik papan ini. Masyarakatnya rame, orangnya cerdas, dan cepat nangkap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang ngaku percaya sama Allah, Allah itu ada, dia tetap minum khamar, dia tetap judi, dia tetap zina, dia tetap dugem. Tahu dugem? Duduk sambil gemetar. Ini orang beriman atau tidak beriman? Dia mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan orang yang percaya pada ada razia, tapi dia nggak pakai helm, dia tidak pakai SIM, dia tidak pakai sepatu, dia berangkat. Pas ditanya, kamu percaya ada razia? Percaya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Serahkan pada Allah. Kamu percaya omongan dokter tadi? Percaya. Percaya bahwa seafood bahaya? Percaya. Percaya bahwa kepiting kolesterol? Percaya. Kenapa kamu makan? La haula wala quwata illa billah. Makanya iman selalu disandingkan dengan takwa. Alhamdulillah takwa sudah paham. Karena banyak juga orang takwa ini katanya takwa takut istri tua. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, sekarang pembahasan yang kedua. Iman dengan takwa sudah jelas? Sudah. Yang kedua, iman itu mesti diucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau beriman, saya beriman. Ucapkan, cukup Allah yang tahu. Gak bisa begitu. Ibu juga selalu ragu dengan cinta suaminya. Sayang, ucapkan I love you ya. Ustadz Das'ad termasuk orang yang berat mengucapkan I love you. Bagi dia kata-kata itu gak penting. Yang penting bukti nyata. Betul Bu? Itu. Tapi perempuan penting. Bagi perempuan kata-kata itu penting. Menurut survei, 90% orang Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak pernah mengucapkan aku cinta padamu, berarti dia termasuk yang 90% itu. 90% laki-laki tidak mengucapkan aku cinta padamu kepada istrinya. Karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Ustadz Somad, saya termasuk yang berat juga mulut mengucapkan itu. Terus gimana Ustadz mengatasinya? Saya kirim WhatsApp. Hai sayang, kalau yang mengucapkannya suamimu, yakinlah, belum tentu dari hatinya. Kenapa? Karena kata Ustadz Das'ad Latif, boleh bohong kepada istri. Untuk menyenangkan hatinya. Tapi kalau yang ngomong begitu pacarmu, yang mau ngomong begitu temanmu, yang ngomong begitu sahabatmu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Semua yang di laut ini kalau sudah naik ke darat menjadi jahat. Contohnya lintah darat, buaya. Gimana bunyi ayam? Kuku kuku. Gimana bunyi kucing? Ngiu. Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Ternyata banyak juga di Balikpapan ini. Ada buaya di Balikpapan. Enggak pantun. Informasi aja. Saudara yang dimuliakan Allah, maka iman itu mesti diucapkan. Selesai sholat Jumat, kepada jamaah jangan pulang dulu. Kita saksikan, dibimbing oleh imam besar Masjid Raya Islamic Center, akan ada saudara kita yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan dengan mulut, itu iman. 3, yang pertama, al-iqraru bil lisan, diucapkan dengan mulut. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Al-a'malu bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Amal itu terbagi 4. Berapa amal? 4. Beda iman dengan takwa, sudah. Syarat iman ada 3. Dalam hati, diucapkan di mulut, dengan badan, sudah. Pembahasan yang ketiga adalah bahwa iman ini amalnya ada 4. Amal yang pertama, amal badan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, duduk, tasyahud. Itu namanya somat. Memang jam-jam segini pendengaran terganggu. Saya menikah dengan dia Pak Ustadz, dia pengusaha, dia bisnismen, dia orang kaya. Saya sangka kalau nikah dengan dia bahagia. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya Bu nikah dengan orang nggak sholat? Macam tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan suami ibu semuanya orang-orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad. Dulu suami saya nggak sholat. Setelah mendengar ceramah Ustadz, alhamdulillah sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Fitri. Dulu suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Sekarang
Alhamdulillah Pak Ustadz, meninggal. Ya Allah, suami-suami yang belum sholat, berkat doa kami ramai malam ini bersama orang-orang baik, bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Kalau sudah kami doakan seramai ini, enggak juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tidak ada satu pun yang mengaminkan, begitulah cinta istri kepada suami. So sweet. Jadi kalau ada selama ini istri yang mengatakan, aku nggak peduli sama kamu, mau pergi pergilah, mau mati matilah, itu hanya di bibirnya saja. Dalam lubuk hatinya dia selalu takut kehilangan kalian, guys. Betul Bu? Betul kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu amalnya, buktinya 4. Yang pertama adalah amal badan. Yang kedua amal harta. Amal harta itu apa? Amal harta zakat. Ini kalau saya lihat walaupun dari jauh ya. Ini kalau saya lihat dari senyum jamaah Balikpapan ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Kelihatan dari senyumnya itu lepas. Orang kalau banyak utang, banyak masalah, nggak bisa lepas gini ngomongnya. Dipancing Ustaz Dasan Latif, belum dipancing aja udah ketawa. Lepas ini nggak ada utang. Orang kalau ada masalah, itu tertahan ketawanya. Dikit aja. Ini bisa lepas, Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas, insya Allah. Oh, banyak juga ternyata. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera ketemu dengan jodoh. Yang bingung nyari jodoh, ini yang di depan ini semua. Belum nikah kan? Enggak apa-apa, udah pun enggak apa-apa juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan. Ini saya yakin dari ujung ke ujung ini paling dikit tabungannya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Amin. Jika emas Anda 85 gram, maka zakatnya 2,5%. Jika ada tabungan 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau uangnya 100 juta, zakatnya 2,5%, 1.025.000, 10.250.000, 100 juta berarti 2,5 juta. 1 miliar berarti 25 juta. 10 miliar berarti 250 juta. Ini orang Balikpapan ini kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Itu emasnya menyala. Menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi zakat. Saya belum bisa bayar zakat Pak Ustadz. Oke, belum bisa bayar zakat. Di bawah zakat namanya infak. Ngasih beras, infak. Ngasih duit, infak. Itu infak namanya. Saya ngasih infak pun nggak bisa. Yang paling bawah namanya sodakoh. Sodakoh itu nggak perlu pakai uang, pakai senyum aja. Makanya jangan tulis kotak sodakoh. Karena kalau ditulis kotak sodakoh, setiap lewat senyum aja. Tolong masjid-masjid di Balikpapan, jangan tulis kotak sodakoh. Robah semuanya besok. Mohon ini Bapak Satpol PP diterapkan. Razia besok. Razia apa ini? Razia kotak sodakoh. Robah pakai pilok, cat langsung. Infak, infak, infak. Orang nggak mau berinfak di masjid kami Pak Ustadz. Coba saya tinggal. Lihat bagaimana bentuk kotaknya. Oh ini salah. Robah bentuk kotaknya peti jenazah. Setiap lewat di depan, langsung. Nah, itu insya Allah. Mudah-mudahan. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak,
sodakoh. Terus wakaf di mana Pak Ustadz? Wakaf itu spesial. Karena wakaf itu rukunnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada tanah wakaf, dan ada akad. Saya serahkan tanah ini untuk wakaf pondok pesantren. Setelah Ustadz Somad ceramah, banyak orang yang berwakaf. Ustadz Somad, saya tidak mau mati, nggak dapat pahala apa-apa. Itu tanah saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Nggak tahu. Gimana kau wakafkan tanah nggak tahu? Wakafkanlah tanahmu, bangun pondok pesantren. Ini harta-harta kita ini hilang, tinggal semua. Mobil mewah, mobil besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Istri besar, tinggal. Ustadz Somad jangan ngejek lah. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua. Pasangan hitam itu putih, pasangan malam itu siang, pasangan senang itu susah, pasangan hidup itu mati. Berani hidup, tak takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Kalau belum waktunya gimana Pak Ustadz? Lihat jenazah lewat, ikut. Itu ada mobil ambulan, gratis. Syarat naik mobil itu 2, sakit, mati. Mau naik mobil gratis? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan mati. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Apalagi BPJS. Pejabat jangan, ada orang. Polisi ada Pak Kapolda. Tentara ada Panglima. Ustadz, astagfirullah. Memang yang Bapak Ibu katakan itu benar, tapi jaga juga perasaan saya. Ustadz Somad, kenapa kalau ngomong itu suaranya kuat? Suara saya nggak kuat, sound systemnya yang mantap. Ini Balikpapan ini aman atau nggak aman ini? Aman. Kenapa pakai jeruji besi? Karena orang Balikpapan ini badannya sehat, suka memanjat, bukan menjilat. Dari mana Ustaz tahu mereka suka manjat? Itu panjat tebing. Saya ngomong bukan tanpa bukti. Orang Balikpapan ini kaya raya. Emasnya bukan di dalam tanah, naik ke atas tanah. Ustaz tahu mana? Itu batang pisangnya emas semua. Di tempat saya yang bertelur itu ayam. Di sini batang pisang pun bertelur. Balikpapan ini kaya raya, bukan cuma minyak, tapi gas alam, tanahnya subur. Mana bukti tanahnya subur? Lihat, menghijau sampai ke atas. Syukuri nikmat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah tidak minta apa-apa. Allah hanya ingin kau katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Katakan Allah besar. Engkau ustadz yang besar, Allahu Akbar. Engkau pejabat besar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, kau kuliah makin lama makin besar ya. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, jangan mau dipuji-puji. Yang dipuji hanya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Berat hidupmu, serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa orang sholat tapi hidupnya tetap berat?
karena dia hanya menghafal dan tidak pernah merenungkan maknanya. Nggak ingat dia. Iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Ini bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Ini mazhab Valentino Rossi. Dan yang model begini tidak ada di balik papan. Ini yang saya ceritakan ini ya adanya di planet Mars. Kalau yang di sini ini orangnya khusyuk-khusyuk semua insya Allah. Jangankan sedang sholat, dengar ceramah pun khusyuk. Itu bukan khusyuk Pak Ustadz, busuk. Amal badan, sholat. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Amal apa lagi? Amal lisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Sesuaikan dengan keadaan. Jangan Bapak besok jadi imam subuh, subhanallah, zuhur baru selesai. Ya sesuaikanlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kadang imam ini karena mau cepat sampai nggak jelas lagi bunyinya. Apa yang kau baca? Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Ini banyak orang sekarang istighfar seperti dapat goreng pisang panas. Jangan sampai nanti ketika catatan amal kita diberikan kepada malaikat, malaikat menunjukkan kepada kita, lalu ditunjukkan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, la ilaha illallah, tahlil, semuanya kumur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal badan salat, amal harta zakat, wakaf, infak, sedekah, amal lisan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir.